Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang mulia dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, memasuki Al-Hadithul Khamis Ashar, hadis yang ke-15. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau hendaklah dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Inilah jemaah sekalian hadis yang ke-15 di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Banyak sekali pelajaran yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini, namun kita batasi insyaallah ta'ala. Kita akan membahas paling tidak 7 pelajaran penting yang terkandung di dalam hadis ini. Pelajaran yang pertama, perintah menjaga lisan. Hendaklah lisan kita hanya kita gunakan mengucapkan kata-kata yang baik, dan wajib kita menjauhi ucapan-ucapan yang haram. Begitu pula ucapan-ucapan yang sia-sia. Jadi ucapan itu ada 3 macam. Pertama, ucapan yang baik. Yang kedua, ucapan yang buruk. Yang ketiga, ucapan yang sia-sia, yang tidak ada kebaikan padanya meskipun tidak ada keburukan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengucapkan yang baik saja dan menjauhi ucapan yang haram. Dan ucapan yang baik itu sangat banyak. Apakah terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah terkait dengan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Terkait dengan hak Allah seperti berzikir, beristighfar, dan lain-lain. Dan semua ucapan yang bernilai ibadah.
termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat-nasihat yang baik, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan-ucapan yang baik yang sepatutnya kita perbanyak. Dan mengucapkan yang baik itu lebih baik daripada diam. Diam itu adalah pilihan kalau kita tidak mampu mengucapkan yang baik. Barulah kita diam. Kalau kita mampu mengucapkan yang baik, maka ucapkanlah yang baik. Adapun terkait dengan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan kepada mereka ucapan-ucapan yang membuat mereka senang, membuat mereka nyaman. Terutama jemaah sekalian kepada orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada kedua orang tuamu ucapan yang mulia, ucapan yang lembut. Dan setiap ucapan yang menggembirakan saudara kita sesama muslim itu adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbatan au tatrudu anhu ju'an au taqdi anhu dainan. Termasuk amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim, atau engkau hilangkan kesusahannya, atau engkau atasi rasa laparnya, atau engkau bayarkan hutangnya. Jadi dengan satu kalimat yang menggembirakan saudara kita itu adalah ibadah. Terlalu banyak ucapan-ucapan yang baik yang bisa kita katakan, dengan itu kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita nggak punya bahan untuk mengucapkan yang baik, maka hendaklah kita diam. Oleh karenanya jemaah sekalian, di sini tercabang pelajaran. Diam pun bisa menjadi ibadah kalau kita niat menaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar diam, kenapa? Lagi malas ngomong. Bukan. Itu hukumnya mubah. Kita nggak dapat pahala, nggak dapat dosa juga. Tapi kalau kita niat untuk menaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat pahala. Nggak ngapa-ngapain tapi dapat pahala. Inilah pentingnya niat, sebagaimana telah kita bahas di hadis yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Dan diam itu juga amalan. Kalau kita hadirkan niat untuk menaati perintah Allah dan Rasulnya, maka diam menjadi ibadah. Kenapa diam? Karena nggak ada bahan untuk mengucapkan yang bermanfaat. Maka Nabi SAW ketika itu menyuruh kita untuk diam. Jadi peluang-peluang ibadah itu sangat banyak. Diam saja bisa menjadi ibadah. Tapi hadis ini juga memberi pelajaran berbicara lebih baik daripada diam, asalkan pembicaraannya mengandung manfaat. Oleh karena jemaah sekalian, hendaklah sebelum kita berbicara, kita fikirkan terlebih dahulu, apakah yang saya akan ucapkan ini bermanfaat atau tidak? Bahkan meskipun ada manfaatnya,
Tapi fikirkan juga, apakah di balik itu ada mudarat? Kalau ternyata ada mudarat, terlebih lagi jika mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka hendaklah kita diam. Oleh karenanya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata tentang hadis ini, "Idza arada an yatakallam falyufakkir." Apabila seseorang ingin berbicara, hendaklah dia berfikir terlebih dahulu. Fa in dhahara annahu la darara alaihi takallam. Apabila jelas bahwasannya ucapannya tidak mengandung bahaya, barulah dia berbicara. Wa in dhahara anna fihi dararan aw syakka fihi amsak. Namun apabila nampak jika dia berbicara mengandung bahaya atau dia masih ragu apakah manfaat atau bahaya, maka hendaklah dia diam. Imam Ibnu Hajar rahimahullah juga berkata, "Annal mar'a idza arada an yatakallama falyufakkir qabla kalamihi." Bahwasannya seseorang itu apabila dia ingin berbicara, hendaklah dia berfikir terlebih dahulu sebelum dia berbicara. Fa in alima annahu la yutarattabu alaihi mafsadah wa la yajurru ila muharram wa la makruhin falyatakallam. Apabila dia tahu, dia sudah yakin ucapannya tidak mengandung mafsadat, tidak pula mengantarkan kepada yang haram ataupun yang makruh, barulah dia berbicara. Jadi jemaah sekalian, lihat di sini kata beliau, 3 hal kita lihat dulu, baru kita boleh berbicara. Yang pertama, ucapan kita enggak mengandung mafsadat. Yang kedua, tidak mengantarkan kepada yang haram. Mungkin pada dasarnya mubah, tapi bisa menjerumuskan kepada yang haram. Yang ketiga, tidak pula mengantarkan kepada yang makruh. Barulah kita berbicara. Lalu kata beliau, wa in kana mubahan fassalamatu fis sukuti. Meskipun suatu ucapan itu mubah, kita enggak berpahala, enggak juga berdosa. Namun keselamatan itu ada pada diam. Li'alla yajurra al-mubah ilal muharram wal makruh, agar yang mubah itu tidak mengantarkan kepada yang haram maupun makruh. Karena jemaah sekalian, para ulama mengatakan apabila setan tidak bisa menjerumuskan kita dalam perbuatan yang haram, maka setan berusaha menjerumuskan kita terlebih dahulu pada yang mubah, tapi yang mubahnya diperbanyak, sampai akhirnya kita terjerumus pada yang haram atau minimalnya pada yang makruh. Maka hadis yang mulia ini mengingatkan kita untuk menjaga lisan dan memotivasi kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, bahwa di balik kata-kata yang baik itu ada pahala. Dan di balik diam juga ada pahala. Pelajaran yang kedua, hadis ini juga mengingatkan kita bahaya lisan. Karena apabila Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Menunjukkan bahwa orang yang berkata-kata yang buruk, dia tidak benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah memang dia enggak beriman sama sekali, atau imannya lemah?
Berarti ucapan lisan itu bisa menghilangkan keimanan ataupun melemahkan keimanan. Inilah dua bentuk dosa lisan. Yang pertama, dosa lisan yang bisa menghilangkan keimanan, yaitu ucapan-ucapan yang mengandung syirik dan kufur. Contoh yang mengandung syirik, berdoa kepada selain Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka berkata, wahai Ali, maksudnya Ali bin Abi Thalib, wahai Husain, tolonglah kami. Bahkan di musim haji atau ketika talbiyah umrah, umat Islam mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Orang-orang Syiah berkata labbaika ya Husain. Bahkan mereka buat bendera, tertulis di situ labbaika ya Husain. Maka ini adalah kesyirikan. Karena doa itu adalah ibadah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada selain Allah berarti menyembah kepada selain Allah. Begitu pula mereka menyamakan Allah dengan Ali bin Abi Thalib, Al-Husain, dan imam-imam mereka dalam sifat Allah yang maha mendengar. Hanya Allah yang maha mampu mendengar doa kita. Betapa banyak manusia di muka bumi ini berdoa di waktu bersamaan, di berbagai belahan dunia, dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda, dan suara yang pelan. Maka tidak mungkin ada selain Allah yang maha mampu mendengarnya. Ditambah lagi orang yang sudah mati tidaklah mendengar ucapan orang-orang yang hidup, kecuali pada kondisi khusus. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang sudah mati. Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur, dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang berada di dalam kubur. Jadi ini juga suatu kebodohan, ngajak ngobrol orang yang gak bisa dengar. Ada kondisi khusus mayit bisa mendengar. Dari mana kita tahu? Karena ada dalilnya. Kalau gak ada dalilnya, gak boleh kita mengklaim mayit bisa mendengar. Contoh yang ada dalilnya, dia bisa mendengar langkah-langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya. Ini pun berlaku bagi mayit muslim maupun kafir. Allah perdengarkan langkah-langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya setelah menguburkannya. Jangan kita tambah, dia juga mendengar tangisan mereka, curhat mereka. Tidak. Cukup kita imani, dia mendengar langkah-langkah kaki mereka saat meninggalkan dia. Hikmahnya kata para ulama untuk mengingatkan kita, kelak orang-orang yang mencintai kita, yang mengantarkan kita sampai ke kuburan, nggak ada satupun yang mau menemani kita, dan nggak ada yang sanggup menemani kita di alam kubur. Mereka temani pun nggak ada manfaatnya. Yang bermanfaat ketika itu hanyalah amal-amal soleh kita. Jadi meyakini mayit mendengar doa-doa yang ditujukan kepada mereka adalah keyakinan yang bertentangan dengan dalil. Dan semua ucapan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, maka itu syirik. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Ketika seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta," sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan kepadanya, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah?
semua ucapan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Seperti seseorang berkata, kalau bukan karena Allah dan dokter itu saya sudah mati. Dia sebut Allah dan dokter. Apalagi kalau Allah sudah nggak dia sebut. Kalau bukan karena obat itu saya nggak sembuh. Padahal yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter itu hanya sebab, obat itu hanya sebab. Maka ucapan ini mengandung kesyirikan. Syirik besar kalau dia yakin ada selain Allah yang menyembuhkannya, dan syirik kecil kalau dia yakin Allah yang menyembuhkannya, namun dia sandarkan kesembuhan itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati. Dengan satu ucapan lisan bisa membuat seseorang terjerumus ke dalam neraka. Sebagaimana di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang belum jelas baginya, tapi tetap dia ucapkan, menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Bayangkan jemaah sekalian betapa dalamnya jurang neraka. Ada jurang yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hanya karena satu kalimat. Kalimatnya pun belum jelas, tapi dia berani mengucapkannya. Maka menjerumuskan dia ke dalam neraka yang jauhnya lebih daripada jarak antara timur dan barat. Nabi SAW juga bersabda, "Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah manusia diseret di neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas pipi-pipi mereka, melainkan karena ulah lisan-lisan mereka. Jadi lebih baik tidur daripada ngomong yang buruk. Tapi jangan tidur di majelis ilmu. Yang di samping teman yang tidur harus bangunkan, jangan dibiarkan. Dipijit-pijit. Kalau nggak mau bangun dicubit sedikit. Dan jangan keras-keras nyubitnya. Contoh lain, ucapan yang mengandung kekufuran. Seperti mengandung olok-olokan terhadap syariat. Meskipun dengan niat bercanda saja. Cuma untuk bahan stand up komedi atau bahan lawakan. Maka ini adalah pembatal keislaman. Kalau dia berniat merendahkan, itu lebih parah. Kalau dia cuma berniat main-main saja, itu menyebabkan dia kafir. Dengan nas yang tegas. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, ayat 65-66. Wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa mereka mengolok-olok? Maka mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Enggak serius, cuma bercanda. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kamu mengolok-olok? La ta'tadiru, tidak usah kamu mencari-cari alasan. Maksudnya meskipun kamu main-main, enggak serius. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Ini bahaya lisan. Menyebabkan batalnya keimanan seseorang. Ini yang pertama, dosa lisan yang membatalkan keimanan. Yang kedua, dosa lisan yang mengurangi keimanan. Contoh, menggibahi orang,
namimah, mengadu domba, ucapan-ucapan dusta, persaksian palsu, dan lain-lain. Maka hendaklah kita jaga lisan kita. Pelajaran yang ketiga, hadis yang mulia ini juga mengingatkan kita kewajiban memuliakan tetangga. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, dan Nabi SAW juga menegaskan ini dalam banyak hadis. Dalam Al-Quran diantaranya di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, kepada keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan tetangga dekat, serta tetangga yang jauh. Allah ingatkan secara khusus. Disebutkan dalam ayat ini dua macam tetangga. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Sebagian ulama menafsirkan tetangga yang dekat artinya yang rumahnya dekat dengan kita. Tetangga yang jauh, yang rumahnya jauh daripada kita. Namun jemaah sekalian, tidak ada dalil yang khusus di dalam syariat menyebutkan jarak rumah tetangga. Ada hadis tapi dhaif menyebutkan 40 rumah, baik ke kiri, ke kanan, ke depan maupun ke belakang. Cuma hadisnya tidak sahih. Maka ini dikembalikan kepada urf, kepada adat kebiasaan, mana yang disebut tetangga. Sebagian ulama juga menafsirkan yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah yang masih punya hubungan keluarga. Biarpun rumahnya agak jauh, tapi dia masih punya hubungan keluarga, maka dia tetangga dekat. Sedangkan tetangga yang jauh, yang tidak punya hubungan keluarga. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan itu termasuk bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kita berbuat baik kepada tetangga. Sampai Nabi SAW pernah mengabarkan, hampir-hampir saya mengira malaikat Jibril akan menyampaikan tetangga itu menerima warisan. Kenapa? Karena saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Sehingga beliau mengira, jangan-jangan tetangga dapat warisan nih. Dan bentuk berbuat baik kepada tetangga itu bersifat umum. Bersifat umum. Apa saja kebaikan. Para sahabat dahulu, ketika mereka memasak makanan, mereka lebihkan sengaja untuk dikirim kepada tetangga. Bahkan supaya lebih banyak tetangga yang dapat bagian dan makanannya sedikit. Ketika mereka menyembelih seekor kambing, maka mereka perbanyak kuahnya supaya lebih banyak tetangga yang bisa menikmati. Jadi kalau ada makanan, kirimkan kepada tetangga kita. Begitu pula memberi hadiah-hadiah. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Dan saling mencintai
Karena Allah itu adalah ibadah. Terutama jemaah sekalian, memperhatikan tetangga kita yang kesusahan. Hendaklah kita berusaha mengetahui kondisi tetangga kita. Jangan sampai kita makan enak, lalu ada tetangga kita yang kelaparan. Jangan sampai ada tetangga kita yang gak sanggup bayar sekolah anaknya. Oleh karenanya, dianjurkan juga saling berkunjung. Ini juga ibadah. Kalau kita berkunjung ke rumah tetangga kita dengan niat ibadah, maka itu menjadi ibadah. Bukan sekedar ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi, menghabiskan waktu saja. Tidak, itu adalah ibadah. Dan kita lihat bagaimana kondisi rumahnya. Kan biasa terlihat orang itu kalau dia membutuhkan, kondisi rumahnya bagaimana, kondisi keluarganya bagaimana. Mungkin ada anggota keluarga tetangga kita yang sakit, maka hendaklah kita perhatikan. Oleh karenanya di sini tercabang pelajaran. Berbuat baik kepada tetangga lebih besar pahalanya dibandingkan yang bukan tetangga. Jadi kalau kita mau bersedekah, maka dahulukan tetangga. Terutama tetangga yang masih punya hubungan keluarga. Jadi para ulama mengatakan, tetangga itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, dia seorang muslim dan punya hubungan keluarga. Maka dia punya 3 hak atas kita. Pertama, hak sebagai muslim. Yang kedua, hak sebagai kerabat, sebagai keluarga. Yang ketiga, hak sebagai tetangga. Tingkatan yang kedua, tetangga yang muslim yang tidak punya hubungan keluarga, maka dia punya 2 hak atas kita. Hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Dan tingkatan yang ketiga, tetangga yang kafir. Para sahabat memahami perintah berbuat baik kepada tetangga juga mencakup tetangga yang kafir. Dia punya hak sebagai tetangga. Dianjurkan kita berbuat baik kepadanya. Dan hikmahnya adalah agar dia melihat keindahan Islam. Bagaimana Islam mengatur hidup bertetangga. Mudah-mudahan dengan itu dia masuk Islam. Tapi kalau kita zalim, maka itu bisa menghalangi dia masuk Islam. Karena dia akan mengira begitulah orang Islam, begitulah ajaran Islam. Padahal itu cuma perbuatan oknum. Sehingga berbuat zalim kepada orang kafir sama dengan tambah menyesatkan mereka, membuat mereka lari dari Islam. Pelajaran yang keempat, apabila memuliakan tetangga termasuk bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir, maka menzolimi tetangga adalah dosa yang sangat besar. Melebihi zalim kepada yang bukan tetangga. Jadi ini kebalikannya. Hadis yang mulia ini mengandung larangan berbuat zalim kepada tetangga. Dan bahwa berbuat zalim kepada tetangga dosanya lebih besar dibanding yang bukan tetangga. Karena tetangga itu jemaah sekalian, seharusnya menjadi orang yang paling dipercaya. Menjadi orang yang paling dipercaya, melebihi yang bukan tetangga. Kita tinggalkan rumah kita bersama tetangga. Kita tinggalkan keluarga kita bersama tetangga. Maka ketika kepercayaan itu dikhianati, dosanya lebih besar. Oleh karenanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, La an yazniya rajul bi asyrati niswatin
khairun lahu min an yazniya bimra'ati jarihi. Andai seseorang berzina dengan 10 wanita, itu lebih baik daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Wala an yasrika rajul min asyrati abyatin aisaru lahu min an yasrika min baiti jarihi. Andai seseorang mencuri dari 10 rumah, itu lebih ringan baginya daripada mencuri dari sebuah rumah tetangganya. Berzina itu dosa besar. Tapi kalau berzina dengan istri tetangga, dosanya lebih besar lagi. Mencuri itu dosa besar. Namun kalau dia mencuri dari rumah tetangganya, dosanya lebih besar lagi. Rasulullah SAW juga bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali. Kila man ya Rasulullah? Beliau ditanya, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Qala, kata beliau, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukan dirinya. Dari ucapan lisannya, dari tindakan-tindakannya, keluarganya tidak merasa aman. Tetangganya tidak merasa aman, tetangganya tidak merasa nyaman. Jadi ketika beliau ditanya, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Kata beliau, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan-keburukan dirinya. Apakah keburukan lisannya maupun tindakan-tindakannya. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita berhati-hati dalam hidup bertetangga. Jangan sampai kita zolim kepada tetangga kita. Dan lebih parah lagi, kezoliman itu seakan-akan sudah dianggap biasa. Contohnya apa? Asap rokok. Apalagi kalau rumahnya berdekatan. Ini kezoliman yang sangat besar. Bahkan bisa jadi orang yang nggak merokok lebih mendapatkan bahaya dibandingkan orang yang merokok tersebut karena asap rokok tersebut. Begitu pula kezaliman yang dianggap biasa, putar musik keras-keras, seakan-akan tetangganya terhibur padahal tetangganya menderita. Dan yang paling parah, blokir jalan sehingga tetangganya nggak bisa lewat. Dia anggap jalan raya parkiran pribadi. Setiap hari mobilnya parkir di situ. Maka ini hati-hati. Kalau menzolimi tetangga satu rumah saja itu sudah dosa besar, bagaimana lagi kalau dia zolimi orang sekampung? Pelajaran yang kelima, kewajiban memuliakan tamu, bahwa itu termasuk bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah SAW menegaskan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa yang dimaksud tamu jamaah sekalian? Yang diperintahkan untuk dimuliakan di sini? Para ulama menjelaskan maksud tamu di sini adalah tamu yang datang dari jauh. Seorang musafir. Dia punya hak lebih atas kita. Meskipun juga tamu yang dekat tetap kita muliakan, apalagi dia tetangga. Termasuk dalam pembahasan sebelumnya. Namun hadis-hadis yang berbicara tentang pemuliaan terhadap tamu, yang dimaksud adalah tamu yang datang dari jauh. Bagaimana cara memuliakannya? Kita bantu keperluan-keperluannya. Terlebih lagi,
di desa yang di situ nggak ada hotel, nggak ada penginapan, nggak ada restoran, atau orangnya nggak punya duit, maka wajib bagi kita menyediakan penginapan untuknya dan menjamu makan baginya. Meskipun di sini ada perbedaan pendapat ulama. Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah tidak sampai wajib, tapi sunnah. Menurut Hambali wajib. Dan pendapat yang lebih kuat hukumnya wajib. Dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Utsaimin, dan yang lainnya. Kenapa? Karena hadis mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Bahkan bukan hanya itu. Nabi SAW juga menganjurkan kita untuk bersungguh-sungguh memuliakan tamu. Tapi ada batas harinya. Dalam hadis yang lain, juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Shuraih Al-Khudai radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya sesuai dengan jaizahnya. Lihat, di hadis ini ada tambahan. Bukan sampai pada pemuliaan tamu, tapi juga kata beliau sesuai dengan jaizahnya. Qala, maka sahabat bertanya, "Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah?" Apa jaizahnya ya Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaumun wa lailatun." Sehari semalam. Maksudnya jemaah sekalian, hari pertama tamu datang ke rumah kita, hendaklah kita berusaha menghadirkan meskipun tadinya tidak ada. Dan ini luar biasa kebiasaan para nabi dan para sahabat. Kalau datang tamu, mereka pergi mengambil kambing mereka, kemudian disembelih. Tadinya mereka nggak masak kambing. Karena ada tamu datang, mereka sembelih kambing untuk menjadi jamuan bagi tamu. Jadi itu makna jaizah. Dan tamu punya hak dalam satu hari satu malam itu. Sehingga pendapat ini, pendapat wajib itu sangat kuat. Kemudian lanjutan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadiyafatu thalathatu ayyamin." Dan menjamu tamu adalah 3 hari. Namun hari kedua dan ketiga itu cukup dijamu dengan apa yang ada di rumah kita. Tidak perlu kita cari yang tidak ada. Cuma hari pertama saja kita dianjurkan mencari yang tidak ada demi memuliakan tamu kita. Lanjutan hadis, "Fama kana wara'a dzalika fahuwa sadaqatun alaihi." Setelah 3 hari, maka itu sedekah baginya. Ulama yang berpendapat wajib pun setelah 3 hari sudah enggak wajib. Jadi ini 3 tingkatan menjamu tamu. Tingkatan yang pertama, hari dan malam yang pertama. Kita dianjurkan bersungguh-sungguh menjamu tamu. Tingkatan yang kedua, hari kedua dan hari ketiga. Kita hadirkan bagi tamu kita apa yang ada di rumah kita untuk menjamunya. Tingkatan yang ketiga, hari keempat dan seterusnya, itu adalah sedekah. Dan sedekah kan pada dasarnya sunnah. Dan ini juga menunjukkan bahwa pendapat yang lebih kuat, menjamu tamu itu adalah wajib. Setelah 3 hari barulah menjadi sunnah.
dan hikmah pembatasan 3 hari untuk mengingatkan tamu, jangan memberatkan tuan rumah. 3 hari bolehlah, itu bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah lebih, itu memberatkan tuan rumah. Kecuali kita yakin tuan rumahnya senang dan tidak merasa berat, maka tidak mengapa. Kalau kita memberatkan, terlebih kita tahu kita berada di rumah dia membuat dia tidak senang, kalau terlalu lama-lama, maka menjadi dosa bagi si tamu. Menjadi dosa bagi si tamu. Pelajaran berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Pelajaran umum yang bisa kita petik dari hadis ini. Agama Islam yang mulia ini senantiasa memerintahkan kita untuk berakhlak mulia, berbuat baik kepada orang lain, menguatkan hubungan saling mencintai, sehingga kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita jangan menyakiti orang lain, diperintahkan untuk memuliakan tetangga, diperintahkan untuk memuliakan tamu, dan dilarang berbuat zalim. Maka ini diantara keindahan ajaran Islam. Dan bahwa akhlak mulia itu sangat agung di dalam Islam. Sampai Nabi SAW pernah bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'im al-qa'im." Sesungguhnya orang beriman itu dengan kemuliaan akhlaknya, dia bisa menggapai derajat orang yang rajin sholat tahajud serta rajin puasa sunnah. Berarti kalau cuma rajin tahajud saja, kalah sama orang yang berakhlak mulia. Kalau cuma rajin puasa sunnah saja, masih kalah dengan orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia itu setara dengan orang yang rajin sholat tahajud serta rajin puasa sunnah. Menunjukkan pahalanya sangat besar. Sebaliknya, akhlak yang buruk juga dosanya sangat besar. Insyaallah ta'ala ada hadis yang lain yang akan membahas lebih detail tentang akhlak yang mulia. Pelajaran yang ketujuh, yang terakhir, hadis ini juga mengingatkan kita pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Bahwa itu adalah pokok agama kita. Dan juga akan memberi motivasi terbesar. Motivasi terbesar untuk beramal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Sehingga orang yang malas beramal soleh dan orang yang berbuat maksiat, faktor utamanya adalah kurangnya iman kepada Allah atau kurangnya iman kepada hari akhir. Oleh karenanya, hadis yang mulia ini mengajarkan kita untuk selalu memupuk dan mengokohkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan mendalami ilmu agama. Ini termasuk faktor utama, mengokohkan iman kepada Allah dan hari akhir. Maka kita belajar mendalami ilmu tentang Allah dan tentang hari akhir itu. Semakin dalam ilmu kita, maka iman kita pun akan semakin kuat. Oleh karenanya, orang yang paling kuat imannya adalah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat beliau, setelah para nabi dan rasul yang lain. Kenapa? Karena mereka yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Maksudnya orang-orang yang berilmu tentang Allah dan tentang hukum-hukum dan syariatnya dan tentang agamanya secara keseluruhan. Makin dalam kita pelajari, akan semakin kokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud iman kepada Allah?
beriman kepada Allah mencakup keimanan kepada 4 hal. Yang pertama, mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengimani Allah sebagai Rabb, yaitu Dia yang menciptakan seluruh makhluk. Dia pula yang menguasai segala sesuatu dan yang mengaturnya. Yang ketiga, mengimani hanya Allah Subhanahu wa ta'ala al-ilahul haq, sesembahan yang benar. Dan inilah yang terkandung di dalam la ilaha illallah, yang tafsirnya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karenanya, ulama Islam dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan yang lainnya sepakat, kalau ada seorang muslim membenarkan penyembahan atau penuhanan kepada selain Allah, maka Islamnya batal. Dia bukan muslim lagi. Dia harus kembali masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Contoh, dia mengatakan, nggak salah umat Nasrani menyembah Yesus. Maka ulama Islam sepakat dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Meskipun dia tidak pernah menyembah Yesus, tapi dia mengatakan tidak salah mereka menyembah beliau. Begitu pula ulama Islam sepakat seorang muslim menjadi murtad apabila dia mempersembahkan satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Yang keempat, mengimani hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dan Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Inilah 4 cakupan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jemaah sekalian, yang dimaksud beriman kepada hari akhir adalah mengimani semua peristiwa yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang kejadian-kejadian setelah mati. Itu yang dimaksud beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena hari akhir itu ada 2. Kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kematian seseorang. Maka itulah hari akhirnya. Dan kiamat kubra yaitu kehancuran dunia ini. Jadi cakupan beriman kepada hari akhir itu sangat luas. Sampai-sampai ada banyak buku yang menjadi disertasi doktor hanya berbicara tentang hari akhir. Hanya berbicara tentang hari akhir. Karena saking luasnya pembahasan tentang hari akhir. Mencakup semua peristiwa setelah mati. Apa yang terjadi di alam kubur, sampai hari kebangkitan, dan sampai manusia kembali ke surga atau ke neraka. Maka itu semua tercakup dalam keimanan terhadap hari akhir. Bahkan juga para ulama memasukkan keimanan kepada hari akhir termasuk yang harus kita yakini adalah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Jadi beriman kepada hari akhir itu sangat luas, dan ini termasuk pokok keimanan karena itu adalah rukun iman yang ke-5, beriman kepada hari akhir. Sehingga ilmu tentang ini juga harus kita pelajari lebih mendalam. Ilmu tentang keimanan kepada hari akhir akan menjadi faktor terbesar yang memberi motivasi kepada kita untuk semangat beramal soleh dan menjauhi perbuatan maksiat. Oleh karenanya Nabi SAW seringkali memotivasi kita untuk beramal dan menjauhi maksiat dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah
7 pelajaran singkat yang bisa kita petik dari hadis ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq